Oke, kita jumpa lagi dengan Haruluki Project. Ini adalah video yang part kedua dari pembuatan Valvetronic. Ini sudah selesai untuk Valvetronicnya, tinggal pasang di Ford Fiesta karena ini juga sudah diburu oleh waktu. Ini akan dipasang di sini, Valvetronicnya akan saya potong. Kenapa kok ini dipasang di knalpot brong? Ya memang customernya mintanya seperti itu, minta dua suara, yang satunya knalpot brong, yang ini saya tes dulu ya sebelum dipasang ya. Saya tes di aki dulu untuk buka tutupnya. Nah, ini sudah bisa buka tutup, kemudian saya pasang ke unitnya Ford Fiesta. Nah, ini knalpot brong atau knalpot racing, suaranya bass kering dan bass basah. Untuk knalpotnya ini bass basah ya, yang ini. Nah, untuk yang satunya lagi ini akan saya pasang tambahan supaya suaranya bisa kering, jadi dua suara, kering dan basah. Jadi untuk suara tipe kering itu enaknya dia tidak terlalu berisik saat posisi idle. Dan untuk tombolnya ini juga saya pakai tombol menggunakan relay, menggunakan dua relay kaki 5. Jadi ini relaynya kaki 5 dengan tombol 2 piece. Nah, untuk tombol hijau dan kuning. Resiko ya, cukup resiko jika kita menggunakan knalpot brong di area perkampungan. Kita kebanyakan saya coba knalpot bass basahnya, suaranya beda. Kita coba ya. Basah dan kering. Coba kita tekan tombol pakai diesel biar
Fiesta. Ini saya lanjut lagi pembuatan Valvetronic untuk berikutnya, yaitu buat apa ya, ini buat pesanan juga, pesanan untuk pick up ya, pick up carry. Dan ini saya tampilkan video-video yang di episode pertama tidak terekam, jadi untuk pembuatan yang kedua ini hanya melengkapi saja. Ini seperti ini untuk pembuatannya, hampir sama dengan part 1 atau episode pertama. Kita las katup-katupnya ke as ya, ke as yang untuk membuka tutup Valvetronicnya. Dan untuk motornya kita pakai motor power window yang akan dibelah bagian tengahnya, dibelah enggak dibelah jadi dua, enggak, cuman dibelah bagian tengahnya supaya bisa masuk ke as yang untuk membuka tutupnya. Dan ini bracketnya juga sudah saya buat, tinggal dicoba aja. Ini jadi seperti ini nanti bracket untuk motor power window sebagai pembuka dan penutup Valvetronic. Untuk bagian tengah yang dibelah ini dengan lebar belahannya cukup 5 mili ya, 5 mili aja atau 6 mili lah maksimal. Belah menggunakan gerinda. Nah, ini sudah saya pasang juga motornya di gear yang dibelah tadi, gear power window yang dibelah. Ini masuk ke as. Nantinya juga bracketnya saya las seperti ini ya, karena ini belum saya las tapi saya video aja supaya bisa lihat bagian dalam apa namanya itu, as yang masuk ke gear power window. Ini masih saya las satu sisi aja bracketnya, nanti akan saya las setelah ini. Oke, setelah terpasang ini harus dilas ya, harus dilas bracket-bracketnya. Setelahnya ini kan harus ya, wajib ya, karena untuk finishing ini kita harus ada, jadi bukan sekedar dilas kemudian digerinda, tapi kita membuat mengkilap Valvetronicnya. Ini di Valvetronic steel saya poles, finishing poles aja menggunakan langsol atau yang disebut batu hijau. Itu kalau Jawanya batu hijau, padahal itu langsol ya untuk poles. Langsol juga itu merek, biasanya pakai merek Langsol atau merek lain juga ada. Yang jelas batu poles aja lah untuk bahasa Indonesianya, batu poles menggunakan gerinda poles juga menggunakan spons. Nanti hasilnya juga akan mengkilat seperti ini, stainless steel 304 penuh tanpa campuran stainless steel 201, karena ini pemakaiannya di luar atau eksterior, apalagi di bagian bawah mesin, bagian bawah kolong mobil yang sering kena hujan, kita harus pakai material penuh stainless steel 304, baik itu katupnya, asnya, dan lain-lain ya. Jangan pakai campuran bahan ya, bahan besi atau
stainless steel yang 201 nanti akan berkarat. Kasihan nanti customernya ada macet di katupnya karena berkarat. Juga saya untuk bagian valvetroniknya, untuk valve-valvenya ini saya las di episode pertama, ada ya cara pengelasannya. Dan itu saya pasang stopper supaya tidak bablas. Ini stopper yang bagian atas posisi menutup, dan ini adalah stopper yang saya las di dinding bagian dalam. Ini stoppernya yang bagian atas pakai plat yang dilas di dinding ya, dinding pipa bagian dalam. Dan yang bagian bawah juga ada stoppernya. Pada saat dia menutup yang bagian bawah, nanti valve-nya akan kena stopper supaya nggak bablas. Untuk lekukan valve ini harus smooth ya, harus smooth, jangan terlalu ada siku-sikuan. Jadi itu yang huruf Y itu juga enggak langsung sudut, enggak, itu saya kasih sedikit lekukan ya, supaya enggak. Nah ini lekukannya supaya enggak terlalu tajam sudutnya, supaya udara keluar dari ruang bakar nanti bisa lancar keluar menuju muffler. Untuk instrumen lainnya ini ada saklar power window. Kali ini saya pakai saklar power window, dan power window-nya ini saya juga pakai yang baut 4 ya, bagian kanan. Yang bagian dibelah ini harus masuk ke, nah ini yang dibelah ini harus masuk ke as yang digerinda yang sudah pipih bentuknya. Asnya juga materialnya stainless steel SUS 304. Untuk instalasi saklar untuk menggerakkan motor, ini juga pakai kabel 4 meter ya, panjangnya ini kabel 4 meter masuk menuju ke saklar power window untuk buka tutup valvetronic. Bagian ujung dengan ujung, soket ujung dan ujung itu pakai untuk di ini fuse ya, ini fuse-nya 10 ampere. Ini yang masuk ke aki ya, yang masuk ke aki itu bagian soket yang sebelah tengah. Ini ada 5 soket, berarti ini yang tengah-tengah ya, tengah-tengah ini. Nah itu input power yang dari aki. Untuk minus aki, input power minus ya, minusnya aki ini ada di bagian nomor 2 dari ujung pinggir-pinggir kanan kiri yang soket nomor 2. Ini di jumper. Nah ini di jumper di nomor 2 ya, soket nomor 2 dari kanan dan dari kiri. Untuk yang paling, nah ini kan ya. Nah untuk yang ini yang saya tunjuk ini minus di jumper tadi, di jumper nomor 2 ke nomor 2 yang ujung. Nah yang ujung dan ujung ini masuk ke power window, motor power window untuk buka tutupnya valvetronic. Ini cukup simpel karena tidak seperti yang sebelumnya pakai relay. Ini tinggal tombol aja tanpa ada relay. Nah, sangat simpel. Dan kebetulan ini sudah
terkirim ke customer dan saya hanya dikasih video pemasangan saja, tidak ada video suara bagaimana suaranya. Ya nggak apa-apa lah, memang mungkin sibuk. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan.